Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sailendra Putra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sunnah ialah segala sesuatu yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudahnya. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat yang samar yang memerlukan penjelasan. Dan disinilah peran hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat yang masih bersifat umum. Seperti contoh perintah sholat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui ayat Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di surat ini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tapi untuk tata cara sholat tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, disinilah fungsi hadis sebagai penjelas tata cara dan hukum sholat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari contoh tadi sudah jelas hadis dan sunnah sangat penting dalam menentukan suatu hukum dalam Islam. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa akan ada orang-orang yang nanti ketika datang padanya sebuah hadis, maka dia seolah-olah membandingkannya dengan Quran, dan apa yang dia tidak dapat dari Quran, orang-orang tersebut menolak hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan hal itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ini adalah kedustaan yang justru mendustakan Al-Quran itu sendiri. Taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul, seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Quran surah An-Nisa ayat ke-80 yang berbunyi, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan, maka kesalahan itu terjadi akibat kehilapan saya sendiri, dan apabila terjadi kebenaran, maka percayalah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.